Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama belajar, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pada pembelajaran 6 untuk kelas 2. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa yang berbahagia, di pembelajaran 6 ini kita mengawali belajar dengan berlatih membaca teks bacaan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Teks bacaan yang akan kita baca adalah dengan judul Sekolah Adiwiyata. Nah, kalian baca teks tersebut dengan benar, dengan lafal dan intonasi yang tepat. Setelah selesai, kalian jawab satu pertanyaan berikut. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Tulis jawabanmu di buku tulismu. Kamu boleh minta bantuan ke orang tuamu atau kakakmu, atau bisa juga ke kakek dan nenekmu. Namun, yang menulis tetap harus kalian. Berikutnya, kita akan belajar mengamati gambar. Nah, kalian amati gambar yang saya tampilkan. Setelah kalian amati, kalian jawab dua pertanyaan berikut. 1. Apa isi gambar di samping? 2. Bagaimana dengan lingkungan sekolahmu? Tulis jawabanmu di buku tulismu. Selanjutnya, amatilah pekarangan sekolahmu. Apa saja yang kamu lakukan agar pekarangan sekolahmu bersih? Tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan hasil pengamatan sebagaimana kolom pada gambar yang saya tampilkan. Setelah selesai, lalu bacakan hasil pengamatanmu. Bacakan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Para siswa yang berbahagia, semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Selanjutnya, coba diskusikan dengan temanmu. Apakah manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah?
Diskusikan juga dengan temanmu apa akibatnya jika tidak hidup kebersamaan di sekolah. Tulis hasil diskusinya dalam bentuk diagram sebagaimana yang saya tampilkan di buku tulismu. Setelah itu, jawablah 3 pertanyaan berikut. 1. Apa saja manfaat yang kamu temukan? 2. Apa pula akibat yang kamu temukan? 3. Coba jelaskan di depan teman-temanmu. Tulis jawaban kalian di buku tulismu. Para siswa sekalian, selanjutnya carilah satu contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan dengan temanmu di kelas. Kemudian, peragakan kegiatan tersebut. Dicontohkan seperti dalam gambar. Dayu dan temannya sedang bergotong royong mengangkat meja. Kalian dapat mencari kegiatan lain untuk dilakukan secara bersama-sama. Berikutnya, amati meja yang diangkat Dayu dan Edo. Bagaimana bentuk permukaan meja? Para siswa, permukaan meja yang diangkat Dayu dan Edo berbentuk persegi panjang. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar yang saya tampilkan dengan teliti. Untuk melatih agar kita lebih paham tentang bentuk bangun datar, mari kita berlatih. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Kamu bisa jawab soal tersebut di buku tulismu. Kamu juga boleh minta bantuan ke bapak atau ibumu, atau bisa juga ke kakakmu. Ingat, meskipun kamu boleh minta bantuan ke orang tuamu atau kakakmu, tetaplah yang menulis di buku tulismu harus tetap kamu. Para siswa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pembelajaran kita pada subtema 2 telah selesai. Nah, untuk mengetahui apakah kalian sudah mampu memahami materi yang telah saya sampaikan, kamu jawab 13 pertanyaan berikut. Petunjuknya adalah sebagai berikut. Bacalah kalimat-kalimat yang tersedia dengan baik. Kemudian, berilah tanda centang pada kotak jika maksud kalimat itu telah kamu kuasai. Kemudian, berilah tanda silang pada kotak
jika maksud kalimat itu belum kamu kuasai. Dan akhirnya, tibalah saatnya kita mengakhiri pembelajaran kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Semoga Allah memudahkan kalian. Barakallahu fiikum. Wabillahil hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.